Stromers, kita lagi mau nyobain mungkin motor listrik paling mahal yang pernah kita cobain, yang akan kita coba. Yuk sekalian aja cobain jalan. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita test ride-nya malam? Sebenarnya ini karena kita kesulitan cari jalur test ride yang aman. Ya, motor ini besar, tenaganya besar, handlingnya agak ribet, terutama kalau kita baru bawa. Jadi akhirnya udah kita putusin malam aja, relatif aman. Nah, seperti kita ungkap pada video sebelumnya, Energica Eco ini bukan motor yang simple. Fitur ridingnya komplit loh, mirip mobil elektrik. Di riding mode-nya ini ada 4 mode, dari Eco, normal, wet dan snow untuk yang butuh kontrol traksi, dan sport. Itu juga ada 3 level regenerative braking-nya. Dan regenerative braking ini bisa di off atau dimatikan. Nah, kita sendiri tuh milih lebih banyak di off karena jalannya kebanyakan pelan. Sebenarnya juga ada pengaturan kontrol traksi dan ABS. Jadi itu benar-benar lengkap. Nah, apa efeknya? Kenapa Energica Eco punya macam-macam pengaturan untuk riding ini ya? Karena memang desainnya untuk mengoptimalkan sensasi riding dan riding kencang. Jadi karakter motor ini karakter tenaganya ini bisa kita atur sesuai keinginan atau kebiasaan riding kita sendiri. Oke, nah kita sendiri ini butuh waktu untuk penyesuaian sebenarnya dari riding mode Eco, terus nyobain ke normal, terus ke sport, itu mungkin total sekitar setengah jam baru muter-muter baru mulai paham bawanya. Untuk pengendara normal, itu mode Eco udah sangat-sangat memadai, terutama dalam kota. Ini mode yang respon throttle-nya sangat gila. Tapi untuk lari akselerasi ke 80 km per jam itu sangat-sangat cepat. Masih lebih dari cukup lah kalau dalam kota doang. Nah, di mode normal itu satu step di atasnya. Itu lebih cepat, lebih agresif. Kalau kita adu pisang-pisang kekecilan dengan motor sport 400 sampai 600 ya, mode normal udah cukup. Sini respon throttle-nya di mode normal ini masih relatif jinak. Jadi buat saya itu masih gampang. Nah, ceritanya beda kalau masuk ke sport. Ini respon throttle-nya ganas, akselerasinya ganas. Ingat, Stromers, motor ini bisa akselerasi dari 0 ke 100 km per jam itu cuma dalam 3 detik plus minus. Bayangin kalau sambil jalan, artinya sudah lari 60 atau 40 lah, 40 kita buka gas di mode sport itu cepet banget ke 120 ke 150. Atau nyampe. Itu yang bikin seru sensasinya. Nah, beruntung ini motor sport, jadi pengereman dan handlingnya itu sesuai, enak banget. Ya, tapi kembali itu dengan catatan, kita harus terbiasa, kita harus mengerti tentang handlingnya. Which is buat kami itu butuh sekitar 3 hari overall baru mulai ketagihan dengan motor besar. Oke, bicara regenerative braking-nya, memang itu ada 3 level dia punya, di low, mid, dan high. Ya, di mana high itu yang paling kerasa ketika gas. High mungkin tuh kita nggak perlu injak rem sama sekali kalau cuma jalan-jalan pelan. Buka tutup gas kembali juga. Karena itu kita sebenarnya ketika pengetesan itu lebih banyak pakai di off kan regenerative braking-nya. Walaupun di off pun itu masih ada sedikit engine brake. Ada satu catatan penting soal Energica Eco ini, yaitu soal bobotnya 280 kg. Cuy, ini bukan level di bobot di motor sport kalau bensin. Walaupun motor sport 1000 aja kayak 1000 cc juga nggak segini amat. Cuma ya itu kembali lagi kalau udah ngerti cara handlingnya, cara mengendarainya, ya kan relatif nyaman. Nah, kami sendiri ketika ya agak bersyukur ya, kita hari ketiga udah kita pulangin, hari keempat lah kita pulangin ke pihak Utama Corporation, Mas Irfan. Karena mungkin kalau lebih dari 4 hari kita udah saking terbiasa dan udah malas balikin, udah ngerti cara bawanya. Oke, Stromers, segitu dulu impresi singkat kami Energica Eco. Ya, sangat-sangat puas bisa mengendarai motor yang akan kecil banget kemungkinan kita beli. Soal harganya, bukan soal gas. Oke, bye semua.